alur cerita, Putri bercerita jika dia baru saja disupervisi oleh kepala sekolahnya. Ketika disupervisi itu Putri mengajar hanya menggunakan catatan kecil, tidak membuat RPPH ataupun modul ajar. Putri pun ditegur oleh kepala sekolahnya. Putri pun memberi alasan jika dia hanya membuat catatan kecil karena pada hari itu tidak sempat membuat RPPH ataupun modul ajar dikarenakan ada kesibukan atau pekerjaan yang sangat mendesak. Bu Ina. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana nih kabarnya Putri? Kak baru Saya kelihatan. maaf Bu Ina, saya bisa meminta waktu sebentar untuk saya ingin. Ya, alhamdulillah kebetulan ini Ya, Ina. saya lagi nyantai-nyantai Bu. Oke, alhamdulillah. Saya Ina. Sepertinya kok ini ada Bu Tri, kok ada cerita yang menarik atau ada hal yang penting yang mau diceritakan. Iya Bu, saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Ina. Begini Bu, saya itu kan barusan dapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah yang tadi melakukan supervisi terhadap saya ya Bu ya. Beliau itu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan modul ajar atau RPPH. Saya hanya menggunakan catatan kecil yang memuat tentang pembelajaran apa yang akan saya berikan kepada anak. Ketika saya diingatkan oleh Ibu Kepala Sekolah, tadi itu saya baru saja mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah yang tadi telah melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini Bu. Beliau tampak keberatan karena saya itu mengajar tanpa menggunakan modul ajar atau RPPH. Saya mengajar dengan membuat hanya catatan kecil yang berisi tentang pembelajaran apa yang akan saya berikan kepada anak pada hari ini. Nah, ketika saya itu diingatkan oleh kepala sekolah, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengajar, memberikan pembelajaran pada anak sesuai dengan kurikulum. Kepala sekolah saya itu tampak agak tersinggung mengenai hal itu. Oh iya Putri, saya sudah bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi ya ketika Putri disupervisi sama Ibu Kepala Sekolah. Putri tadi ketika disupervisi berarti tidak membuat RPPH maupun modul ajar ya. Iya. Ini sebelumnya saya mau tanyakan dulu. Kita kan ngobrol-ngobrol ya ini tentunya ya. Ini nanti tujuan kita, tujuan dari Putri yang ingin dicapai dari obrolan kita nantinya itu apa? Saya pertama itu mendapatkan teman untuk mencurahkan teman curhat. Yang kedua itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu. Iya. Iya, begini Bu, kalau saya tangkap dari cerita Putri tadi ya. Itu ketika Putri tadi disupervisi kan mendapat teguran ya karena tidak membuat RPPH tadi. Itu ketika Putri ditegur, itu perasaan Putri pada saat itu bagaimana?
Saya itu merasa bersalah, Bu, terus rasa malu seperti itu kepada kepala sekolah saya. Oh iya, saya bisa memahami ya, ketika disupervisi apalagi karena istilahnya merasa sudah melakukan ya ada kekurangan, ada kesalahan tentu perasaan-perasaan seperti itu muncul ya Bu. Sekarang yang saya mau tanyakan itu menurut Putri ya, itu hambatan itu yang membuat Putri kok sampai hari itu tidak membuat RPPH dan modul ajar itu apa ya Bu ya? Iya, betul. Ya, seperti Ibu terbiasa ngajar ya. Dan karena di hari sebelumnya itu saya izin pulang dulu, Bu, karena ada kepentingan yang mendesak ya, Bu ya. Saya izin pada teman-teman dan kepala sekolah saya karena ada kepentingan dan belum sempat membuat RPPH, Bu. Iya, belum sempat membuat RPPH di sekolah. Rencana ya mau membuat di rumah, Bu, tapi ya sampai rumah gimana ya, Bu, pekerja rumah juga menunggu, malah tidak ada waktu untuk membuat RPPH. Untuk pembelajaran esok harinya itu saya hanya memberikan pembelajaran yang sesuai tema. Tema itu saat itu yang sudah disepakati, dan seperti itu saya hanya membuat catatan kecil saja apa yang saya akan ajarkan besok itu. Dan namun saya tidak membuat modul ajar atau RPP. Iya, Itu, iya. Bu. Berarti gini ya, karena pada waktu itu Ibu banyak pekerjaan atau ada acara yang banyak, jadinya Putri itu sampai tidak membuat modul ajar, meskipun tadi untuk mengajarnya menggunakan catatan-catatan kecil. Iya. Sekarang menurut Putri itu guru yang baik, guru yang istilahnya ideal ya. Itu menurut Putri itu yang bagaimana sih? Uh, menurut saya guru yang baik itu guru yang dapat memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak ya, Bu ya. Tapi juga harus tertib administrasi sekolah, terus profesional, Bu. Mana bisa sebagai guru, mana yang Kalau menurut Putri, nah, seperti itu ya. menurut saya. Kalau menurut Putri, guru yang baik itu yang seperti itu tadi ya yang Putri sebutkan, yang ada tertib administrasi dan lain-lain tadi ya. Sekarang untuk kedepannya, langkah langkah Putri untuk menjadi guru yang seperti Ibu Putri sebutkan tadi itu apa? Yang menjadi guru yang baik seperti kriteria tadi lah. Yang pertama pada kepala sekolah ya, saya itu sekolah saya terlebih dahulu, karena beliau nampak kecewa dengan kinerja saya. Mengatakan kepada kepala sekolah saya
untuk memperbaiki kinerja saya untuk selanjutnya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan tidak mengesampingkan tertib administrasi sekolah, tidak hanya mengajar asal-asalan seperti yang saya lakukan kemarin tanpa ada PPH atau modul ajar. Lalu selanjutnya memperbaiki diri agar dapat bekerja secara profesional sesuai tupoksi saya sebagai guru. Bagus sekali rencana Ibu. Saya itu gimana ya kalau mendengarkan tadi ya, rencana-rencana Ibu itu rasanya wah sangat-sangat bagus nanti ke depannya. Mudah-mudahan ya dilancarkan nanti Putri ke depannya gitu ya. Amin. Lalu bagaimana ini komitmen dari Putri untuk selanjutnya ini? Untuk selanjutnya, untuk komitmen saya selalu membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu di jauh-jauh hari, Bu. Dengan pembelajaran yang pusat pada anak. Lalu menjalankan tupoksi saya sebagai guru dengan baik dan tertib. Wah, bagus sekali ini ya. Apa yang jadi komitmen dari Putri. Mudah-mudahan nanti ke depannya Putri selalu dilancarkan dan bisa menjadi guru yang benar-benar sesuai tadi ya yang menjadi harapan ke depannya gitu ya Putri ya. Seperti itu komitmen saya untuk Iya, ya. ya atas Sama-sama waktu ya. sharingnya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi Amin. guru yang selalu dirindukan oleh anak didik kita Iya, dan iya. dapat menjalankan tupoksi dengan baik ya Bu ya. Amin. Iya, Terima kasih Bu Ina atas sama-sama. waktunya. Sama-sama Putri. Sih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Komunikasi sudah berjalan dengan dua arah. Sudah terfokus pada Koci, sudah terbuka dalam komunikasi dan hubungan tidak ada istilahnya atas sama bawah, tapi seperti sebagai rekan atau sebagai teman. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot masih kesulitan, apalagi tadi ada terkendala sinyal, jadi sulit untuk menangkap apa yang disampaikan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Konsentrasi penuh untuk mendengarkan coach saat berbicara. Jadi meninggalkan pikiran-pikiran yang ada di luar itu, tapi terfokus pada apa yang disampaikan pada coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu terus berlatih dan lebih fokus berusaha memahami apa yang disampaikan oleh coach. Sekarang Putri ya. Apa yang Anda rasakan tadi Putri ketika di coaching? Saya merasa lega karena sudah menyampaikan keluh kesah saya, Bu. Ya, saya merasa mendapatkan pengakuan atas diri saya dan saya mendapat solusi dari permasalahan saya yang sedang saya alami saat ini.